Oke, teman-teman, kita lanjut buat ini ya. Ada soal tambahan yaitu nomor 3 dan 4 dari gambar screenshotan Pro dari Zoom gitu. Dari cutting juga selain dari file yang tadi. Untuk yang nomor yang lain itu udah mirip, cuman yang ada aku concern itu ada 3 dan 4 ini gitu ya. Dia beda gitu. Kayaknya aku mau bahas juga sebagai tambahan. Nah, dari sini kita mulai nomor 3 aja mungkin ya. Jadi di dalam nomor 3 ini kita disuruh untuk membaca file CSV gitu dengan data sebagai berikut dan kita harus ngeplot gambar nilai tersebut, data tersebut ke dalam grafik. Oke. Mungkin dari sini kita pertama bikin dulu aja data.csv gitu. Nama file ya. Nah, kita copy ini ya datanya gitu. Ya, aku udah copy gitu. Dipisah dengan koma ya kalau CSV itu. Nah, di sini kita import dulu berarti. Import CSV gitu ya. Karena kita membaca file CSV dan juga import uh, matplotlib SPLT. Karena kita ya tadi mau membaca file CSV dan mau ngeplotnya ke dalam grafik gitu. Nah, dari sini kita buka filenya dengan menggunakan fungsi with open. Kenapa kita pakai with open? Karena with open itu udah otomatis. Kita nggak buka file dan nutup filenya gitu, secara otomatis gitu. Nggak kayak fungsi yang satunya lagi gitu. Itu harus di close kan. Harus kita nambah command close di bawahnya. Kalau lupa itu bisa bahaya gitu. Karena filenya bisa korup. Oleh karena itu ya kita lebih baik menggunakan fungsi dari with open itu. Karena dia otomatis ngebuka dan nutup juga gitu. Jadi lebih aman lah. Ya kita di sini masukin nilai dari bukan nilai apa? eh, Lokasi dari filenya gitu ya. Dan pastikan kalau ini gitu dalam satu folder yang sama gitu supaya dia kebaca. Kalau enggak ya kalian harus sesuai direktorinya gitu. Ya aku saranin sih satu folder aja supaya gampang gitu. Kita tinggal nyebut nama filenya. Nah di sini modenya apa? Karena kita cuma mau plot, berarti kita cuma mau butuh buat ngebaca aja gitu kan. Nah sebagai apa? Aku mau ngasih nama deh, plot data gitu. Ya, plot data. Oke. Nah di sini kita pakai library dari CSV-nya. Kita punya variabel namanya baca gitu, read ya. Read sama dengan csv.reader nah, gitu. Dari plot data gitu. Jadi variabel read ini bakal menggunakan CSV reader untuk membaca plot data di dalam data.csv gitu ya teman-teman ya. Oke, karena di sini kita udah dibaca gitu ya. Udah dibaca di dalam ininya. Ya, filenya udah dibaca. Selanjutnya apa? Ya kita harus memasukkan setiap nilai ini ke dalam. Oh ya, saya lupa di sini. Kita pertama-tama harusnya punya array kosong di sini. Array kosong. Buat masukin data-data yang tadi gitu, data-data yang dari gambar ini ke dalam ini gitu. Ya punya tempatnya gitu. Kita ngasih tempat dulu, kita ngasih tempat dulu ke apa? Ke plottingan datanya gitu. Nah, gimana? Sekarang kan udah dibaca, kita masukin ke X dan Y-nya dong kan. Ya kita nggak mungkin juga harus masukin satu-satu gitu. Makanya kita selalu pakai gunakan perulangan for. Misal i in range. Oh, gak usah pakai in range karena kita udah punya variabel in red. Jadi i selama dalam red gitu ya. Ya, selama dalam variabel baca, kita bakal append x-nya dan y-nya gitu. X, y, y, append. Ini juga append. Sorry. Nah, ya. Ngapain apa? Ya tadi gitu. Float gitu. Float karena datanya di sini ada koma-komanya gitu. Kalau int dia bakal error. Float tadi kita ngasih nama for-nya itu i kan. I dalam kurung 0. Kenapa 0 gitu kan ya. Kalian bertanya kenapa 0? Ya karena gini. Dalam file CSV gitu. Row gitu ya sebutnya row ini row 0 dan ini row 1 gitu. Jadi dalam pemrograman tuh ya pasti dimulainya itu dari 0 gitu. Pasti ini adalah baris ke 0, ini baris ke 1 dan kalau kita nambah nilainya di sini ini namanya row kedua gitu. Row 1 2. Kolom ini di sini kolom kalau di sini ya.
karena extensionnya ngebaca sebagai berikut ya. Cuman dalam pemrograman dia pasti dibacanya dimulai dari nol gitu ya. Nah ini biar enak bacanya. Jadi ini tuh semuanya nol gitu. Row ke nol, ini row ke satu. Ini juga baris ke nol, satu, dua dan seterusnya. Enggak, oh ini he, oh ini ya. He. Ya ini 0, 1, 2 sampai seterusnya. Jadi ingat ya, ini tuh nol. Untuk ini semua itu nol gitu. Ini satu gitu. Kayak gitu. Oke. Jangan lupa di save ya kalau ada perubahan. Ini ya ingat ya, ini itu nol, ini satu gitu. Kalau nambah ya jadi dua, ada kalau nambah jadi tiga, jadi empat, jadi lima dan seterusnya gitu. Ya gitulah. Nah, kenapa yang x nol? Karena kita mau nganggap yang sebelah sini itu sebagai x dan yang sebelah sini sebagai y gitu. Uploadnya sebagai seperti berikut. Jadi makanya untuk x kita gunakan nol gitu, row ke nol gitu. Dan untuk y kita gunakan float i satu gitu. Karena kita ya geser ke sebelahnya gitu. Nah, udah datanya semuanya di append. Ya udah berarti x dan y-nya ini udah berisi nih sampai sini, sampai append ini gitu ya. Sampai kedua append ini. X dan Y, array X dan Y itu udah terisi gitu sama nilai-nilai dari si SV-nya ini gitu. Tuh. Ya udah dari sini ya kita tinggal sorry. Dari sini ya kita tinggal diplot aja. plt dot plot plt dot plot x, y gitu. Dan kita ngasih title gitu. Grafik CSV plt x label gitu ya. Untuk x-nya dan plt ya label untuk y-nya gitu. Nah, misal aku pengen pakai grid deh boleh. Salah sorry. Biar karena apa ya, kalau di grafik itu biasakan gridnya diaktifin ya biar enak dilihat gitu. Ya udah kita tinggal show di terakhir. Coba apakah berhasil. hmm. Kok ini error ya. Kok di error ya padahal udah benar. Bentar guys. Oh iya guys, maaf aku keliru, harusnya ini pyplot. Hehehe. Ingat ya guys, nama library kamu kalian harus apal gitu karena ya krusial. Kalian salah sebut nama ya udah. Nah sekarang udah bisa. Nah kita udah keluar grafiknya. Jadi ya logiknya seperti itu ya, karena kita ngebaca file data CSV nih dan kita disuruh untuk membaca dan apa memplotnya ke dalam grafik. Ya berarti kita harus nyiapin dulu variabel x dan y array yang kosong gitu kan, kosong di dalamnya, gak ada apa-apa. Dan kita buka datanya, kita baca datanya gitu. Dan sudah dibaca datanya, kita masukin setiap datanya ke dalam plot x dan y tadi, di append ke dalam plot kayak gitu. Dan di akhir ya kita tinggal plot x dan y nya sesuai dengan uh, fungsi dari matplotlib itu. Dan ya ini hasilnya. Kita berhasil. Itu untuk nomor 3. Oke, lanjut untuk nomor 4, nomor selanjutnya gitu. Di nomor 4 ini kita harus menurut mekanika klasik gitu ya. Mengabaikan gesekan udara memenuhi persamaan berikut. Membentuk lintasan proyektil, jadi lintasan parabola gitu.
kita harus bisa menghitung dari X dan Y-nya dan ngeplotnya ke dalam grafik seperti itu ya teman-teman ya. Dan persamanya kebetulan udah dikasih ini jadi enak. Oke, karena kita mau ngeplot lagi ya kita import lagi. Plot. Nah, ya. PLT. Jangan lupa ya, jangan salah, jangan sampai salah nama library itu ya. Import satu lagi karena buat memudahkan perhitungan kita pakai nampi. Sip. Nah, dari sini kita punya beberapa nilai yang harus dimasukin gitu ya. Kita bebas sebenarnya mau masukin berapa. eh karena tapi di sini kita udah diketahui nih. Buatlah program yang memplot lintasan tersebut koordinat kartesian apabila kecepatan awal proyektil ketika ditembakkan adalah 100 meter per second dengan sudut tembakan 10 derajat. Di mana proyek tersebut akan jatuh. Jadi kita harus ngeplot dengan kecepatan awalnya itu 1100 meter per detik dan sumbu tembakannya itu adalah 10 derajat gitu ya. Makanya dari itu ya kita pertama tentu saja harus menentukan finalnya dulu. Karena tadi 100 ms, maka ya kita tulis di sini ms. Ini komentar aja sih. Finalnya 100. Lalu untuk sudut tembak gitu ya. Tadi berapa? 10 derajat. Dan tentu saja karena kita mengukur mekanika klasik, kita harus memasukkan G 9,81 sekian. Ya. MS Oke. Selanjutnya karena ini sudut tembak itu kan 10 ya nilainya. Bukan derajat gitu. Nilainya integer 10. Makanya kita perlu ngubahnya menjadi radian gitu ya. Jadi sudut tembak ST rad gitu ya. Sudut tembak radian gitu. Kita konversi gunakan NP lagi seperti tadi. Bukan theta, sorry. Tadi apa sudut tembak? Sip. Hmm, sebenarnya kalau misalnya peraturannya nggak boleh pakai nampi gitu ya. Ya kalian harus hafal persamaan cara konversi nilai ini ke nilai radian gitu. Ya aku contohin di sini pakai NP aja biar cepat gitu. Cuman kalau saran dari aku ya kalian eksplorasi lagi gimana cara convert ini dengan cara ini dengan cara ini karena banyak banget caranya ya. Harus dicoba satu-satu. Aku juga nanti mau nyoba satu-satu soalnya. Ya kita udah konversi sudut tembaknya menjadi radian di sini. Dan selanjutnya kita harus mengukur waktu T totalnya karena ya kita perlu plottingannya itu harus ini gitu, harus sesuai dengan nilai ini apa persamaannya gitu, harus sesuai dengan mekanika klasik. Oke. Waktu totalnya itu setelah kita nanti ada proses substitusi gitu untuk mendapat tintanya gimana, ya setelah T-nya didapat gitu ya, kita mendapatkan persamaan bahwa T sama dengan 2 dikali V0 V0 gitu dikali NP sin nilai dari esteradnya esterad per gravitasi. Misal kita ingin make sure gitu ya. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya cuma otak-atik aja rumus dari X dan Y yang udah ada. Ini dari rumus yang Y ya. Yang Y-nya itu kita ubah jadi T gitu. T-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Ya penurunan rumus pada
pada normalnya lah seperti itu ya. Karena ini mekanika klasik juga. Lanjut. Jadi itu untuk T total gitu ya. Waktu totalnya gitu. Dan selanjutnya kita perlu ngasih, karena kita mau ngeplot ya tadi, PR-nya kita mau ngeplot. Dan ngeplot itu kita harus membuat jalur array lah biar untuk memudahkan. Karena kita udah pakai NumPy gitu, kita bikin T untuk skala array-nya gitu. Waktu untuk skala array-nya kita pakai linspace, np linspace dari 0 sampai T total. Jadi kita konversi dari T total yang sesungguhnya secara fisik gitu ya ke dalam data plottingan array secara program gitu. Seperti itu. Total dengan apa? Kedetailan berapa? Misal 500 deh boleh atau 900 deh. Banyaknya tersebar datanya 900 gitu ya. Boleh. Bebas. Nah, sekarang baru kita apa namanya? X dan Y-nya kita hitung gitu ya sesuai nilai yang tadi sesuai persamaan yang udah dikasih nih. Enak gitu ya, persamaannya udah dikasih. Jadi X sama dengan V0 V0 kali cos NP, sorry, NP cos apa ST sudut tembak radian. Tidak lupa dikali dengan nilai plottingan yang udah kita buat tadi, dikali T, agar dia bergerak terhadap waktu dalam skala plotting. Y sama dengan V0 kali np.sin sudut tembak radian dikali T, jangan lupa dikali T, dikurang 0,5 karena setengah ya, dikali G dikali T pangkat 2 sesuai rumus ya. Sip, kita udah dapet nilai X dan Y nya sesuai perhitungan, dan sekarang kita ya PR-nya tinggal ngeplot. Plot X dan Y, kita kasih judul tembakan tembakan proyektil misal. Ya, gitu ya. Kita kasih label. Ini X-nya. Ini Y-nya. Dan tidak lupa kita gunakan PLT grid. Kayak kenapa harus pakai grid ya, supaya rapi lah. Karena ini namanya plottingan. Nah, yang terakhir kita tinggal plt.show. Coba. Nah, berhasil ya. Dengan sudut 10 derajat dan kecepatannya 100 meter per second, dia akan menempuh jarak X sebanyak 350 dan ketinggiannya ada di 14 sekian gitu ya. Ini 14 atau 15 sekian. Kita kelihatan di sini gitu ada, ya ada parameternya. Jadi titik akhir dari lintas tembakan proyektil tersebut dalam sumbu 10 derajat, uh, sumbu 10 derajat tembak sudut tembakannya 10 derajat dan kecepatan awalnya 100 meter per second. Kita tahu bahwa titik akhirnya ada 350 dari 0 gitu ya. Dan titik tertingginya, peaknya gitu ya, ada di 15 sekian gitu. Dan hanya dengan program kayak gini aja kita udah berhasil membuat plottingan kan. Jadi ya logiknya gampang. Karena tadi kita nggak ngemasukin semua yang diketahui gitu ya.
kecepatan awalnya 100 gitu, sudut tembaknya 10 derajat, dan gravitasi sekian gitu ya. 9,8 sekian ya biasalah. Dan kita ngubah sudutnya ke radian dulu karena ya ini bukan derajat ya, sekali lagi harus diubah dulu ke radian. Lalu total waktunya itu ya, total waktu secara fisiknya dan total waktu secara plottingannya ke dalam plottingan ininya gitu. Jadi ini tuh waktu fisis gitu, waktu sebenarnya karena dari penurunan rumus. Dan ini waktu untuk plottingan, untuk patokan plottingannya ya, dengan menggunakan line space gitu. Jadi dia ngebikin jalur, titik-titik jalur. Ini jadi yang biru-biru ini tuh sebenarnya titik-titik dari line space-nya ini gitu. Dari 0 sampai T yang telah ditentukan gitu. T yang telah ditentukan. Nah, kayak gitu. Ya udah di untuk x dan y-nya kita hitung sesuai rumus yang telah dituliskan juga di sini gitu ya. Udah sangat mudah, udah dikasih tahu rumusnya dan kita tinggal plot hasilnya dan ini hasilnya gitu. Jadi ya kalian bisa eksplorasi lagi untuk nomor 4 juga, 4 juga gitu ya. Karena ya ini untungnya udah dikasih persamaannya ya. Saran dari aku kita harus ngapal juga persamaan-persamaan yang ada di fisika dasar gitu. Jadi ya diekspor lagi ya teman-teman untuk programnya. Ini untuk tambahan nomor 3 dan 4-nya cukup sekian sampai di sini. Terima kasih.